Shalom teman-teman Komisi Wanita Hadasa GKRI Diaspora Cinere. Kita akan memulai ibadah kita. Setelah kita berdoa bersama saat ini, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Memang tidak seperti biasanya ada puji-pujian terlebih dahulu, namun saat ini setelah berdoa bersama kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah Komisi Wanita Hadasa pada pagi hari ini ya Tuhan, menjelang siang ini, kami dikuatkan ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh hadir mendengarkan ibadah saat ini, ikut di dalam ibadah saat ini. Mengucap syukur kami boleh mendengarkan khotbah firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan iman kami boleh semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah bagi kita sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan sharing firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Kalau kita telah membahas mengenai sakit hati, kesal hati, sedih hati, dan pedih hati, yang semuanya itu disebabkan karena faktor dari luar kepada kita, hari ini kita akan membahas mengenai sesak hati atau hati yang tertekan. Ini disebabkan karena keputusan yang kita ambil sehingga kita merasakan kesesakan dan merasakan tertekan. Kita ambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Kita baca dulu ayat 4 dulu. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud yang perkasa bisa mengalahkan Goliat, pemimpin tidak pernah kalah perang, akhirnya dia menangis, hancur hati, sampai tidak kuat lagi. Ada apa gerangan? Ternyata dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sekembalinya Daud dengan pasukannya menolong Filistin, melawan musuh-musuh Filistin, dia kembali ke markasnya di Ziklag. Ziklag itu adalah satu daerah yang diberikan sebagai upah oleh Filistin kepada Daud karena Daud membantu Filistin. Sampainya dia di Ziklag, ternyata Ziklag sudah dibakar habis. Tidak ada lagi harta bendanya. Semua habis dibawa oleh Amalek. Anak istrinya, termasuk anak istri dari pasukannya juga ditawan semua oleh Amalek. Itu yang membuat dia tertekan. Pulang berperang sampai di Ziklag, ternyata semuanya habis dibawa oleh Amalek. Yang kedua yang menyebabkan dia juga sesak dan tertekan, ternyata rakyat pasukannya itu yang juga hartanya habis diambil oleh Amalek, yang juga anak istrinya diambil ditawan oleh Amalek, merasa marah kepada Daud sehingga mereka mau melempari Daud dengan batu, sehingga Daud merasa terjepit. 1 Samuel 30 ayat 6. Itu yang dirasakan oleh Daud. Pertanyaannya, kenapa sampai rakyat kok mau melempari Daud? Itu karena keputusan yang Daud ambil. Keputusan yang salah yang Daud ambil. Yaitu apa? Dalam 1 Samuel 27 ayat 1. Begini firman Tuhan. Tapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi Daud berpikir dalam hatinya. Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati Daud. Dia katakan begini. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Bayangkan, sudah berkali-kali dia ditolong oleh Tuhan lolos, kok sekarang dia dalam hati katakan, biar bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera. Dengan segera, bukan minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi dengan segera. Kemana? Kepada Tuhan, bukan ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bayangkan seperti apa itu perasaan Tuhan
melihat yang namanya Daud punya kesimpulan seperti itu? Bukankah Tuhan selama ini setia menolong dia? Lupakah dia sejak di padang gurun, sejak di padang rumput dengan domba-dombanya, dia selamat dari singa beruang? Lupakah dia itu? Ternyata dia lupa akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Lupakah penyertaan Tuhan? Lupa. Nah, keputusan dia ambil itulah yang mengakibatkan rakyatnya ingin melempari dengan batu. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering sekali mengambil keputusan yang salah. Karena kita terlalu mengandalkan diri kita, status kita, pikiran kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, uang kita. Kita lupa dengan kesetiaan Tuhan. Lupa dengan kasih Tuhan. Kita lebih percaya akan pikiran kita. Sehingga kita ambil keputusan yang berakibat buruk bukan hanya bagi kita yang mengambil keputusan. Tapi juga bagi keluarga kita, saudara kita, bagi teman-teman kita, lingkungan kita, jemaat kita. Kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan orang lain. Saya kasih contoh seorang koruptor. Dia mengambil keputusan yang salah. Mengambil keputusan yang salah untuk melakukan korupsi. Akibatnya apa? Istri, anak, saudara, teman-teman semua menanggung malu itu. Seringkali kita ambil keputusan yang salah, sehingga semua banyak jadi korban. Akhirnya semuanya rame-rame menyalahkan kita, sehingga kita menjadi stres, menjadi berat, tertekan, gitu. Sesak hati kita. Karena keputusan yang salah. Masalahnya keputusan yang salah tidak bisa lagi diralat, gitu loh. Kan sudah terjadi. Nah, kembali kepada kasus Daud tadi. Walaupun dia telah membuat keputusan yang salah, ternyata dia masih melakukan hal-hal yang lain yang Tuhan tuntun. Antara lain yang pertama, dia ingat akan janji Tuhan. Kelak dia menuliskannya di dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7, begini firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi pertama, Daud ingat akan janji Tuhan itu. Bahwa saya diurapi. Jadi pasti ada kemenangan untuk saya. Dan Tuhan akan menjawab saya. Kalau saya minta kepada Tuhan. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6c. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia kuatkan kepercayaannya. Dan dia ketiga, dia datang pada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Sekarang dia bertanya. Tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan pikiran, pendapat, pengetahuannya. Tapi dia bertanya pada Tuhan. Apa pertanyaannya? Haruskah aku mengejar gerombolan itu, Amalek? Haruskah aku mengejar? Kalau aku harus mengejar, dapatkah aku menyusulnya? Cuman dua itu pertanyaannya. Padahal secara manusia kita sama-sama tahu cukup dua pertanyaan itu. Kalau saya bisa mengejar, kalau saya boleh mengejar, saya kejar, bisa saya susul bisa, tapi begitu ketemu Amalek saya dibantai sama Amalek. Jadi apa gunanya saya mengejar? Apa gunanya saya menyusul? Tapi itu yang dia tanyakan. Demikian juga kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita telah mengambil keputusan yang salah, bawa korban yang banyak, bukan hanya diri kita, tapi merepotkan banyak orang. Lakukan seperti yang Daud lakukan. Yaitu apa? Pertama, ingat. Ingat akan apa? Ini yang pertama. Ingat akan apa? ABC. Yang pertama, ingat akan kemurahan Tuhan. Supaya kita bertobat. Seperti dalam Roma 2 ayat 4. Ingat akan kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat 4. Yang menuntun kita pada pertobatan. Supaya kita bertobat sama seperti Daud. Dia minta ampun akhirnya. Yang kedua, ingat akan apa? Ingat akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai. Jadi Daud tidak lagi mengambil dalam hatinya mengatakan bahwa suatu saat aku akan dibunuh oleh Saul. Lebih baik bagiku untuk pergi segera ke Filistin. Tidak, dia ingat sekarang Tuhan itu menyertai saya. Tuhan menyertai saya. Nah, itu. Dia ingat itu. Dan yang ketiga, dia ingat akan janji Tuhan. Seperti dalam Mazmur 20 ayat 7 tadi. Saya diurapi, maka Tuhan akan beri kemenangan pada saya. Akan menjawab dari tempat yang maha kudus dengan kemenangan gilang gemilang. Yang pertama, ingat itu. Yang kedua apa? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kita harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Jadi ingat saudaraku, ya, bahwa Tuhan selama ini selalu menyertai kita. Ya, ingat itu semua. Kedua, kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Yang ketiga, tanya sekarang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan apa yang dilakukan. Dan yang keempat, tunggu jawaban Tuhan. Pekalah akan jawaban Tuhan. Tuhan bisa menjawab dengan berbagai macam cara. Pekalah. Jangan lagi kau buat kesalahan yang sama, yaitu mengambil keputusan atas dasar pikiranmu, pengetahuanmu. Jangan lagi buat kesalahan yang sama. Sekarang kau tunggu diam, peka akan jawaban Tuhan. Tuhan akan pasti jawab. Nah, mari kita lihat apa jawaban Tuhan kepada Daud. Haruskah aku mengejar? Haruskah aku menyusul? Dapatkah aku menyusul? Maka jawab Tuhan. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka. Ini yang ketiga yang Daud tidak minta. Tapi Tuhan jawab. Dan melepaskan para tawanan. Itu paling penting. Kejar, bisa susul, dan bisa melepaskan tawanan. Hasilnya apa? Dengan 400 pasukan, Daud bisa mengalahkan Amalek yang ribuan orang banyaknya. Dan semua tawanannya bisa dilepaskan. Yang terakhir, tidak ada satupun yang kehilangan. Baik kecil maupun besar. Tidak ada yang kehilangan. Bahkan harta jarahannya Amalek dari tempat-tempat lain, itu sekarang jadi milik Daud. 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 20. Jadi kita saudaraku, kalau kita kembali, ingat akan kemurahan Tuhan sehingga kita mau bertobat. Ingat akan kebaikan Tuhan, penyertaannya selama ini dalam hidup kita. Ingat akan janji Tuhan bahwa kita sudah mendapatkan kemenangan. Kedua, kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada dunia ini, tidak ada pikiran siapa, hanya Tuhan. Tanya kepada Tuhan apa yang dilakukan. Yang keempat, tunggu dan pekalah akan jawaban Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Dan yang Tuhan jawab, itu bukan hanya yang kita tanyakan. Tapi yang tidak kita tanyakan pun Tuhan jawab. Itu sebabnya sebagai firman penutup, dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia akan memberikan jauh lebih banyak dari yang kita minta dalam doa kita, yang kita pikirkan. Jadi gak usah pusing. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali saudara, mungkin kita mengambil keputusan yang salah. Jangan patah semangat. Tuhan ingat, Tuhan berikan kemurahannya untuk kita bertobat. Karena kemurahannya menuntut pada pertobatan. Ingat akan penyertaan Tuhan selama ini. Bukti Tuhan menyertai kita. Ingat akan janji Tuhan. Kita yang diurapi, kita mendapatkan kemenangan. Dan Tuhan akan menjawab seruan kita. Yang kedua, kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan. Bukan dunia ini, bukan siapa-siapa, bukan pikiranmu. Ingat, ya, kuatkan kepercayaanmu. Yang ketiga, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang dilakukan. Yang keempat, tunggu. Berapa kalah akan jawaban Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih dari yang kau minta. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita semakin dikuatkan. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama di dalam penutupan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami juga boleh mengakhiri ibadah kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan menjadi bagian, kami juga menjadi saksi-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang boleh mendengarkan ibadah kami saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, berkati kami ya Tuhan. Dan juga Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, media online yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh terus-menerus beribadah. Terima kasih Bapa.
di dalam kondisi yang seperti ini, tapi kami boleh terus datang kepadamu. Kami boleh terus beribadah kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami serahkan Komisi Wanita Hadasa GKRI Diaspora ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh terus Tuhan dikuatkan dan juga boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa yang baik. Baiklah teman-teman, kita akhiri ibadah kita, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom.